Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan madhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai wajib tumakninah dalam rukuk salat dan mazhab ulama mengenai batasan rukuk. Wajib tumakninah bagi seseorang ketika rukuk di dalam salat. Perkara ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang salah salatnya. Tumarka hatta tatma'inna raki'an. Hadis Al-Bukhari nomor 757. Maksudnya, kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Diwajibkan tumakninah di dalam rukuk tanpa ada perbezaan pendapat ulama karena hadis Al-Bukhari yang telah disebutkan. Paling minimum kadar tumakninah adalah bahwa seseorang diam dalam keadaan rukuk sehingga seluruh anggota badannya menempati tempatnya. Gerakan menurunkan badan untuk rukuk dan gerakan untuk bangun dari rukuk adalah terpisah. Kalau gerakan menurunkan badan untuk rukuk dengan gerakan untuk bangun dari rukuk adalah bersambung, tidak terpisah dan tidak diam dalam keadaan rukuk, maka tidak tercapai tumakninah. Jadi sebagai contoh, dia rukuk, ada seorang solat, kemudian rukuk, Allahu Akbar, rukuk, baru tak sampai dia sempurna rukuknya, dia sudah i'tidal lagi, Samiallahu liman hamidah. Jadi bersambung, tidak ada jeda, tidak ada berhenti sekejap atau sebentar, maka tidak tercapai tumakninah. Adapun mazhab ulama mengenai batasan rukuk, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, mazhab kami Asy-Syafi'i berpendapat sesungguhnya wajib membungkukkan tulang punggungnya dengan kadar sampai kedua-dua telapak tangannya di atas kedua-dua lututnya, dan meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua lututnya adalah tidak wajib. Dan wajib tumakninah di dalam rukuk, sujud, i'tidal, bangun dari rukuk, duduk di antara dua sujud. Malik, Ahmad dan Daud mengatakan dengan pendapat ini. Abu Hanifah mengatakan cukup bagi seseorang rukuk paling rendah dengan membungkuk dan tidak wajib tumakninah dalam sesuatu dari rukun-rukun yang disebutkan di atas termasuk rukuk. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dalil Abu Hanifah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-22
surat Al-Hajj ayat 77, yaitu irka'u wasjudu, maksudnya rukuklah dan sujudlah kamu sekalian. Dan asal ruku adalah merendah dan membungkuk. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama berhujjah dengan hadis Abu Hurairah tentang orang yang salatnya salah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Tumarka hatta tatma'inna raki'an, tumarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, tumasjud hatta tatma'inna sajidan, tumarfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan, tumasjud hatta tatma'inna sajidan, tumarfa hatta tastawiya qa'iman, Tsumaf'al dzalika fi sholatika kulliha." Hadis Bukhari nomor 6667, Muslim nomor 397. Maksudnya baginda Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang salatnya salah, "Kemudian rukuklah kamu sehingga tumak ninah dalam keadaan rukuk." Jadi rukuk dalam keadaan tumak ninah. Kemudian kamu angkat kepalamu sehingga lurus i'tidal dalam keadaan berdiri. Kemudian sujudlah kamu sehingga tumak ninah dalam keadaan sujud. Kemudian bangunlah kamu dari sujud sehingga kamu lurus dan tumak ninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujudlah kamu sehingga tumak ninah dalam keadaan sujud. Kemudian kamu bangun berdiri sehingga kamu berdiri lurus. Kemudian kamu buatlah perkara demikian dalam salat kamu, semua rakaat salat. Hadis ini adalah untuk menjelaskan paling sedikit kewajiban sebagaimana telah ditetapkan, sebagaimana telah dijelaskan peringatan akan perkara tersebut. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Maksudnya kembalilah kamu dan solatlah, sungguhnya kamu tidak solat. Berdasarkan hadis ini, orang yang solatnya salah, tidak ruku dalam keadaan sempurna, tidak ada tumak ninah dalam keadaan ruku. Begitu juga dengan i'tidal, tidak lurus dalam keadaan berdiri. Kemudian sujud, tidak ada tumak ninah dalam keadaan sujud. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, tidak lurus dan tidak dalam keadaan tumak ninah. Demikian juga sujud yang kedua, tidak ada tumak ninah dalam sujud. Kemudian juga tidak berdiri dalam keadaan lurus, sehingga baginda menyuruh semua perbuatan tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk mengulangi solatnya, karena sesungguhnya dia tidak solat karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dalam solat tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban solat termasuk tumak ninah. Jika dikatakan Nabi SAW tidak menyuruhnya dengan mengulangi solatnya, maka ini adalah pendapat yang salah dan lalai, karena sungguh Nabi SAW bersabda kepadanya seperti yang telah disebutkan tadi, supaya kembalilah kamu dan solatlah, ulangi solat kamu. Sesungguhnya kamu tidak solat, kata baginda. Orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, "Ajarkanlah kepadaku cara solat." Lalu Nabi SAW mengajarkannya. Sungguh telah didahulukan perintah Nabi SAW kepadanya dengan mengulangi solat. Imam An-Nawawi mengatakan, kalangan kami ulama Syafi'i berpendapat bahwa paling minimum keadaan rukuk adalah seseorang membungkuk dengan kadar sampai kedua-dua telapak tangannya di atas kedua-dua lututnya kalau dia ingin meletakkan kedua-dua telapak tangannya di atas kedua-dua lututnya. Tidak terhitung rukuk selain keadaan seperti ini tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Keadaan seperti ini adalah dalam keadaan lurus tulang punggungnya, lurus kedua-dua tangannya, dan lurus kedua-dua lututnya. Jika seorang tidak mampu membungkuk kepada batasan yang telah disebutkan, kecuali dengan bantuan atau dengan bersandar atas sesuatu, atau dia membungkuk dengan sisi tubuhnya, maka wajib perkara yang demikian itu tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Karena sungguh perkara demikian itu adalah jalan untuk mencapai rukuk, maka wajib dia melakukannya.
Jika seseorang lemah atau tidak mampu rukuk, maka dia berisyarat dengan matanya ketika berdiri. Ini adalah penjelasan rukuk dalam keadaan solat berdiri. Adapun rukuk orang yang solat dalam keadaan duduk, maka paling minimum rukuknya adalah dia membungkuk dengan kadar sejajar wajahnya dengan kedua-dua lututnya. Paling sempurna rukuknya adalah bahwa dia membungkuk dengan kadar keningnya sejajar dengan tempat sujudnya. Jika seseorang lemah dari berbuat demikian karena ada cacat pada punggungnya atau seumpamanya, maka dia melakukan perkara yang memungkinkan baginya untuk membungkuk. Adapun paling sempurna rukuk adalah seseorang rukuk dengan kadar menyamakan tulang punggungnya dan lehernya, meluruskan dan meratakan kedua-duanya, menegakkan kedua-dua betisnya, tidak membengkokkan kedua-dua lututnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Um, seseorang meluruskan tulang punggungnya dan lehernya, dia tidak merendahkan tulang punggungnya dari lehernya dan tidak meninggikan tulang punggungnya. Dia bersungguh-sungguh dalam keadaan rukuk sempurna, meratakan atau meluruskan tulang punggungnya. Jika seseorang meninggikan kepala dari punggungnya atau punggung dari kepalanya sehingga tulang punggungnya seperti melengkung, aku tidak menyukainya, kata Imam Asy-Syafi'i. Dia meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua lututnya dan memegang kedua-dua lututnya dengan kedua-dua tangannya dan meregangkan jari-jari tangannya. Diriwayatkan hadis dari Zaid bin Wahab, beliau mengatakan, Ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ruku'a wa sujuda qala masalaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Hadis Al-Bukhari nomor 791. Maksudnya Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Beliau mengatakan, kamu tidaklah sholat. Kalau kamu mati, maka kamu mati tidak di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas fitrah tersebut. Diriwayatkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bila mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u sholatur rajuli hatta yukima zohrahu fi ruku' wa sujud. Hadis Abu Daud nomor 855. Maksudnya tidak terhitung sholat seseorang laki-laki sehingga dia meluruskan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud. Hadis ini adalah hadis sahih. Sedangkan lafaz At-Tirmidzi adalah la tujazi'u salatun la yuqimu fiha rajul sulbah fi ruku' wa sujud. Hadis At-Tirmidzi nomor 265. Maksudnya tidaklah terhitung salat yang seorang laki-laki tidak meluruskan di dalam salat tersebut tulang punggungnya pada waktu rukuk dan sujud. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan ahli ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka beramal atas hadis ini. Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan sesiapa yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud maka sholatnya rosak. Perkataan tersebut berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Imam An-Nawawi mengatakan banyak hadis masyhur yang telah diriwayatkan tentang rukuk dan cukup apa yang telah disebutkan terdahulu. Adapun orang yang berhujjah dengan ayat Al-Quran, maka jawabannya adalah bahwa ayat tersebut bersifat mutlak dan As-Sunnah menjelaskan apa-apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, maka wajib mengikuti As-Sunnah. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.